Assalamualaikum, halo adik-adik. Selamat datang di channel Kak Devi. Tempatnya kamu belajar bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai teks cerpen. Teks cerpen ini biasanya dipelajari oleh siswa kelas 9, ya, bahasa Indonesia di kelas 9, SMP, atau juga bisa di kelas 12. Nanti di kelas 12 itu 12 SMA ini akan muncul lagi nih materi teks cerpen. Ups, salah, maksudnya kelas 11 ya. Nah, tapi untuk video kali ini khusus spesial untuk siswa kelas 9 SMP. Oke, kita lanjut. Oke, apa itu cerpen? Mungkin adik-adik, anak-anak semuanya sudah pernah membaca sebuah cerpen ya. Sekarang tuh udah banyak sekali aplikasi ataupun website ya, platform dan sejenisnya yang menyediakan baca online ya, baca buku online, baca cerpen online seperti itu. Kalau di aplikasinya mungkin kita kenal Wattpad. Nah, siapa di sini para pengguna Wattpad yang suka baca Wattpad ataupun mungkin sudah ada yang menulis di Wattpad? Nah, maka kali ini kita akan bahas tentang cerpen. Cerpen ini kalian bisa juga temukan di Wattpad gitu ya. Apa sih cerpen itu? Cerpen itu adalah cerita pendek yang merupakan kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal. Ini poinnya. Kita tandai warna itu ya. Yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ya. Jadi cerpen itu merupakan cerita yang berbentuk pendek. Biasanya jumlah katanya itu kurang dari 10.000. Oke, dan dia memberikan kesan tunggal. Kesan tunggal itu apa? Kesan tunggal itu jadinya ceritanya hanya terfokus ya atau terpusat pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam satu situasi tertentu, dalam satu konflik tertentu gitu ya. Dalam satu kondisi tertentu gitu. Berbeda mungkin dengan novel yang bisa banyak gitu ya dalam fokusnya atau situasinya bisa dalam banyak situasi gitu. Bisa banyak, alurnya bisa panjang, alurnya bisa lebih panjang, kemudian eh, tokoh-tokohnya juga lebih banyak, latarnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah, cerpen ini termasuk ke dalam kategori teks narasi yang bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif itu imajinasi, ya, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya, ya berdasarkan dari imajinasi kita, seperti itu. Oke, kemudian ciri-ciri teks cerpen. Apa sih yang membedakan teks cerpen dengan teks-teks lainnya? Teks-teks lainnya. Oke, kita warnai kuning dulu. Nah, pertama, alur cerpen. Alur cerpen itu lebih sederhana. Iya. Lebih sederhana. Alur cerpen lebih sederhana. Alur itu apa? Alur itu adalah rangkaian. Rangkaian peristiwa. Rangkaian. Apa ya tulis di sini ya? Rangkaian peristiwa. Misalnya, kalian akan membuat sebuah cerpen dengan judul atau dengan tema persahabatan. Kemudian kalian buat alur ceritanya yaitu dari mulai mereka berkenalan, kemudian mereka menjadi sepasang sahabat, kemudian mereka menjadi atau mereka membuat sebuah janji gitu ya untuk selalu solid, untuk selalu kompak ya. Kemudian tapi suatu hari ternyata mereka diuji persahabatannya dan yang lain sebagainya. Itu alur namanya, rangkaian peristiwa, rangkaian kejadiannya. Oke, kemudian ada ciri yang kedua itu tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Ya, tokohnya yang dimunculkan hanya beberapa orang. Tokoh itu apa? Tokoh itu orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi dalam sebuah cerpen, tokohnya itu yang dimunculkan
itu hanya beberapa orang. Kalau misalnya di dalam novel biasanya itu banyak ya, bisa banyak tokohnya. Nah, kalau di dalam cerpen dia hanya beberapa orang yang dimunculkan. Kemudian latar yang dilukiskannya hanya sesaat, latarnya hanya sesaat atau dalam lingkungan yang relatif terbatas. Mungkin kalau misalnya di novel, kalian bisa menemukan banyak sekali latar ya. Mungkin tadinya di rumah, kemudian jadi di sekolah, kemudian ada nanti di jalanan, nanti kemudian ada di Indonesia, di luar negeri, Jakarta, di mana-mana gitu ya. Lompat-lompat di mana. Nah, kalau misalnya di cerpen, latarnya itu terbatas. Dan situasi latarnya bukan hanya latar tempat ya, latar waktu dan latar situasinya pun juga terbatas. Kemudian, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Nilai-nilai kehidupannya, tema dan nilai-nilai kehidupannya relatif sederhana. Oke. Nah, dari tadi ya, seperti ini harusnya. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Karena dia singkat ceritanya ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang unsur-unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun karya cerpen itu sendiri. Ketika kalian membuat sebuah cerpen, kalian harus memperhatikan beberapa unsur-unsur intrinsik ini. Oke. Yang pertama ada tema. Oh, nggak kelihatan. Yang pertama itu ada tema. Tema itu pokok persoalan dalam cerita yang akan diungkapkan pengarang pada pembaca. Jadi, tema itu corak cerpennya atau topik cerpennya atau pokok persoalannya tentang apa gitu ya. Tema besar, topik besarnya tentang apa. Misalnya, kalian ingin membuat sebuah cerpen tentang bertema keluarga gitu atau tentang temanya itu perjuangan atau temanya tentang persahabatan dan yang lain sebagainya itu tema. Kemudian amanat. Nah, ini insya Allah pasti anak-anak, adik-adik semuanya tahu ya dan paham. Amanat itu sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si penulis kepada pembacanya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan si penulis? Oh, mungkin kalau misalnya adik-adik atau teman-teman atau anak-anak mengambil tema keluarga gitu. Nah, mungkin amanatnya adalah kita harus selalu mencintai keluarga apapun bagaimanapun kondisinya. Atau mungkin jika mengambil tema tentang perjuangan, nah, mungkin amanatnya adalah kita tidak boleh menyerah ketika atau dalam sebuah perjuangan. Kita tidak boleh menyerah dalam menggapai apa yang kita inginkan misalnya. Oke, kemudian selanjutnya alur tadi ya yang kakak jelaskan sebelumnya. Seharusnya dijelaskannya di sini ya. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa. Sekali lagi, alur itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Tidak usah ditulis lah. Intinya itu ya, rangkaian peristiwa. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Tokoh itu seseorang atau orang-orang yang terlibat di dalam ceritanya. Ya, nanti tokohnya ada dua. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Berdasarkan perantaranya ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Kalau tokoh utama yaitu tokoh yang membawakan tema dan memegang banyak peranan dalam cerita. Jadi ini cerita ini tentang si tokoh utama gitu. Jadi si tokoh utama ini adalah si aktor atau aktris utamanya sentral dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh pembantu. Kalau tokoh pembantu itu tokoh yang mendampingi si tokoh utama gitu ya. Mendampingi, kemudian mendukung itu tokoh utama, itu tokoh pembantu. Oke, tokoh utama, tokoh pembantu. Kemudian ada berdasarkan fungsinya. Oke, ini typo ya, protagonis harusnya. Protagonis. Mungkin adik-adik dan anak-anak sudah pernah mendengar ya kata protagonis. Protagonis. Ya. Oke. Ups. Protagonis. Prota.
protagonis. Oke. Ups. Ini ya yang benar ini. Jadi yang sebentar. Ya, harusnya itu protagonis. Ya, bukan protagonis, salah. Ini salah. Nah, protagonis itu siapa? Itu tokoh yang membawakan sisi baik atau mengangkat atau mencitrakan diri sebagai tokoh yang baik gitu ya. Yang positif lah. Ya. Kemudian antagonis, kalau antagonis itu tokoh yang memberi konflik pada tema atau yang berlawanan dengan si tokoh protagonis ini. Kayak gitu. Dan antagonis ini harus yang perlu diingat, antagonis ini tidak selalu tokoh yang jahat, ya. Antagonis itu adalah lawan dari si tokoh protagonis, ya, yang mengangkat sisi baik. Tapi tidak selalu antagonis itu adalah tokoh yang jahat, yang kejam dan yang lainnya. Tidak selalu kayak gitu. Jadi nanti bukan nggak selalu seperti bawang putih, bawang merah gitu ya. Oke, kemudian ada latar. Latar itu terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi ketika membuat sebuah cerpen, adik-adik harus memperhatikan latarnya juga ya. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa, apakah ramai atau sepi, sunyi senyap, dan yang lain sebagainya. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya ada struktur cerpen. Nah, jadi ketika adik-adik membuat sebuah cerpen, nah adik-adik harus memperhatikan strukturnya juga nih. Pertama, ada judul. Ya, perhatikan judulnya. Bukan perhatikan, tuliskan judulnya gitu. Jangan sampai cerpennya sudah bagus tapi nggak ada judul gitu ya. Nah, perhatikan judulnya. Tulis judul semenarik mungkin yang membuat orang lain penasaran. Nah, kemudian tapi juga yang membuat orang lain penasaran tetapi juga yang nyambung gitu ya dengan cerpennya. Kemudian atau yang menggambarkan isi cerpen. Nah, kemudian ada perkenalan. Kalau perkenalan itu bagian yang memperkenalkan siapa saja nih pelakunya, siapa saja aktornya, kemudian apa yang dialami oleh si pelaku dan di mana sih terjadinya peristiwa itu. Misalnya sore itu di halaman belakang sekolah, ya, dua geng pentolan di sekolah bertemu saling bertemu gitu ya untuk battle misalnya kayak gitu. Kemudian ada komplikasi, klimaks. Komplikasi itu apa? Nah, komplikasi ini di bagian komplikasi itu sudah muncul konflik ya, tapi belum mencapai puncaknya. Jadi baru mulai muncul nih konflik-konflik gitu ya. Kemudian para aktornya mulai bereaksi nih terhadap konfliknya dan kemudian konfliknya tuh mulai meningkat 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 tapi belum sampai ke puncak. Itu yang komplikasi ya. Jadi contoh komplikasi misalnya nih, kakak bikin sebuah cerita tentang dua geng yang mau bertengkar, mau battle saja. Ya, mereka pakai mau battle. Nah, kemudian mereka bertemu di belakang sekolah. Ah, jangan deh, cupu. Ketemunya di rooftop. Wah, rooftop itu apa? Balkon deh. Balkon sebuah mall ya di kota Jakarta ya. Nah, di sana mereka mau battle, kemudian ternyata masing-masing geng, salah satu anggota gengnya, kan ada dua geng nih. Ternyata mereka ada salah satu dari mereka yang ternyata bersahabat dengan geng lawan. Jadi kita sebut saja ada si namanya Roro dan Roni. Nah, mereka berdua ini ternyata teman ya, sahabat sejak kecil. Kemudian ternyata mereka sering melihat loh, kok Roro ada di geng sebelah. Kemudian si Roni melihat loh, kok Roni salah, si Roni mengatakan kok si Roro ada di geng sebelah. Kemudian si Roro mengatakan kok si Roni ada di sana gitu. Nah, akhirnya mereka kaget gitu ya. Nah, di situ tuh masuk ke komplikasi, belum ke puncaknya. Kemudian ke klimaks. Klimaks itu puncak konfliknya. Nah, ini kalau dalam film, kalau kalian nonton film, itu biasanya ini bagian yang bikin gregetan, bikin deg-degan, ya. Sama juga ketika di dalam cerpen, ini bagian-bagian yang deg-degan, greget. Nah, seperti itu klimaks. Nah, bagian ini mencapai puncaknya. Jadi masalahnya sudah mencapai puncak.
Misalnya ketika sudah bertemu itu, kemudian mereka saling bertengkar dua gengnya, kemudian si Roro dan Roni ketakutan. Takut kalau sahabatnya kenapa-napa misalnya, kayak gitu. Itu klimaks ya, klimaks. Kemudian penyelesaian ya, penyelesaian itu bagaimana cerita ini diselesaikan ya, konfliknya terpecahkan dan menemukan sebuah penyelesaian. Terakhir itu amanat, amanat itu pesan moral yang ingin disampaikannya, oke? Ya, ya, oke. Sampai segitu dulu tentang struktur cerpen. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai majas ya. Tunggu di video selanjutnya kita akan bahas tentang majas, kupas tuntas tentang majas. Oke. Oke, sekian ya video dari Kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan disebarkan ya, di-share ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.